Sekarang single atau taken? Wah, Aku menjebak ini. waduh. Itu yang paling mengesankan bagi kakak itu apa sih, lomba yang apa? Oke, FYI, semua benefit yang lomba aku menangin nggak ada yang berhadiah uang, kecuali yang diadakan oleh SMA Wakitasin 1 Surabaya. Terus di mana nih letak berkesannya? Apakah Iya. cuma uang aja? Ya nggak gitu guys. Jadi kebetulan aku kan menang juara 1 dan mendapatkan uang sebesar menang juara 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Wow. Nah, dengan uang Rp500.000 itu saya bisa memberikan kepada orang tua, memberi kepada saudara dan berbagi kepada orang di sekitar. Misalnya di penyapu jalan, di orang pedagang di pinggir Iya, jalan, pinggir jalan orang gitu. tambal ban gitu. Melihat senyum mereka, kita bisa ada kebahagiaan tersendiri gitu, guys. Nah, kebetulan dulu juga waktu TK aku kepikiran gini. Apa sih tujuan Allah itu menciptain Safina? Kenapa kok nggak yang lain aja? Kenapa harus aku gitu? Aku TK dulu nggak gitu. Masih pikirannya bermain aja terus gitu aku TK. Oke. Nah, waktu SD aku menemukan jawabannya. Ternyata Allah itu nyiptain aku buat bermanfaat bagi orang lain. Selain bermanfaat juga mengabdi kepadanya tentunya. Nah, alhamdulillahnya lagi waktu SMP aku sudah bisa mewujudkan hal tersebut. Meskipun sedikit, kalau hasil dari kerja keras kita sendiri itu ada ketenangan, ada kepuasan Iya, tersendiri kepuasan gitu. tersendiri, iya. Dan mau tuh nih cerita ke Kak Safina sampai meraih banyak prestasi itu gimana ceritanya? Nah, kebetulan aku adalah tipe anak yang suka angkat tantangan. Misal ada tantangan di depan, aku kayak bilang kepada diriku sendiri, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya ngelewatin ini semua? Dan ketika sudah mencapai puncak, ketika sudah mencapai tujuan, itu terasa wah hebat banget aku ini gitu. Kayak bisa gitu, nggak percaya bisa gitu. Intinya pede dulu aja guys. Boleh dong Kak bagi sistem kayak belajarnya kakak di rumah tuh gimana? Oke, sistem belajar aku. Jadi aku adalah tipe orang kalau belajar nggak suka yang rame-rame. Jadi energi kita simpan waktu siang dan kita keluarkan waktu malam. Waktu siang kita enjoy aja. Kita tidur, kita makan, kita nonton Netflix, TV, nonton iya. TV gitu. Iya belajar, tapi nggak se-effort waktu Nggak malam. se-effort, iya. Waktu malam kita memahami apa yang diajarkan waktu siang tadi oleh Bapak Ibu guru, memahami apa yang diajarkan waktu kelas tadi sore gitu. Nah, dan juga aku adalah tipe orang kalau belajar nggak suka menghafal, tapi memahami. Jadi sampai ada suatu peristiwa waktu SD. Jadi dulu itu ada materi pecahan bilangan bulat. Gurunya nerangin tuh gini sampai di akhir pembelajaran gurunya tanya, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang belum paham? Nah, Gitu. di situ aslinya aku belum paham. Tapi FYI, aku dulu adalah anak yang terkenal pandai. Dari kelas 1 sampai kelas 6, aku peringkat paralel 1 terus menerus dan alhamdulillahnya lagi bisa saya pertahankan sampai SMP gitu. Nah, logikanya masa sih anak peringkat paralel 1 nggak bisa pecahan bilangan bulat gitu ya kan. Iya Aku sih, malu banyak katanya. Akhirnya dikasih lah latihan soal sama gurunya. Semua anak-anak pada ngerjain kecuali aku. Aku sibuk memahami, membandingkan antara materi soal dengan contoh soal. Melihat contoh soal bagaimana kok bisa gini. Lalu melihat ke materi soal gitu aku ulangi terus sampai paham. Dan akhirnya aku kerjain soalnya. Dan hebatnya lagi, aku yang ngumpulin pertama. Wow. Daripada teman-temanku, padahal kan dia yang ngerjain duluan. Iya, paham terlebih dahulu daripada Iya. kakak gitu ya kan. Nah, itulah pentingnya kenapa kalau belajar jangan menghafal, tapi memahami. Dan satu lagi, jangan malu untuk bertanya. Ya, bener banget guys. Kasih tips dong Kak buat jadi anak bangsa yang produktif tuh. Oke. Pertanyaannya sepertinya sama Iya. ya dengan pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya. Nah, jawabannya pun harusnya sama, Iya. yaitu yang pertama,
Kalian harus menjadwal kegiatan harian kalian di selembar kertas. Terus tonton motivasi dari aktor-aktor yang berprestasi untuk memotivasi kalian. Yang ketiga, jika ada mimpi, kalian tulis di selembar kertas lalu tempel di dinding, di lemari, di meja belajar, dimanapun. Lalu yang keempat, selesaikan segera tugas dari Bapak Ibu guru. Jangan tunggu waktu deadline. Gitu sih. Oke, ini last question di sesi podcast nih Kak. Ada nggak motivasi buat teman-teman di rumah semua, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 15 Surabaya? Oke, ingin menjadi anak yang pandai, ingin menjadi anak yang sukses, ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tentunya yang harus kalian lakuin adalah mengubah mindset dan mengubah kebiasaan. Gak mungkin dong kita mau mengubah kehidupan kita kalau masih memperlakukan kebiasaan yang sama gitu. Memang mengubah kebiasaan, mengubah mindset itu adalah hal yang susah. Tapi bukan berarti nggak mungkin bisa, kan? Iya. Nah, gini guys, jangan tunggu termotivasi baru bergerak. Bergeraklah maka kamu akan memotivasi. Jangan tunggu pandai baru belajar. Belajarlah maka kamu akan menjadi pandai. Jangan tunggu ada contoh baru bergerak. Bergeraklah maka kamu akan menjadi contoh yang diikuti. Gitu. Nah, jawab gitu ya Kak ya. Siap. Nanti aku ada beberapa soal, Kakak jawab dengan cepat dan pilih salah satu lalu jelasin kenapa pilih jawaban itu. Oke. Yang pertama, Kak Safina lebih pilih lomba virtual atau offline? Offline. Kenapa? Karena siswanya lebih jujur pastinya. Iya. Lebih enak juga ngerjain soalnya gitu. Iya. Daripada lewat HP gitu. Oke, kedua, lebih pilih lomba akademik atau non akademik? Akademik. Memang passionnya dari dulu di akademik. Dari SD aku suka gitu, ikut lomba-lomba olimpiade. Ini ada pertanyaan lebih susah lagi nih. Matematika atau IPS? Waduh. Dua-duanya kan secara suka ya. Iya. Matematika deh. Kenapa? Lebih suka aja ngitung-ngitung gitu ya? Iya, dari TK. Suka ngitung. Sekarang single atau taken? Wah. Agak menjebak nih. Waduh. Single deh. Oke. Kelima, sekolah offline atau online? Offline dong. Lebih enak aja ya ketemu teman-teman gitu. Boring banget kalau online. Online. Monoton aja lihat HP, habis itu tidur-tiduran. Masih keenam. Lebih dekat sama teman laki atau perempuan? Perempuan. Karena kalau laki kan zina guys, gak boleh. Ayo. Ketujuh, lebih suka membaca atau menghitung? Menghitung. Kenapa? Dari dulu suka aja. Matematika gitu ya? Suka banget pokoknya matematika. Ini rada pribadi ya guys ya. Bu Ella atau Pak Iswandi? Pak Iswandi, aku belum pernah diajari sama Bu Ella. Belum pernah. Mau dong Bu diajari. 9, tidur cepat atau begadang? Begadang, tapi dengan hal yang positif. Ke-10, membimbing atau dibimbing? Dibimbing, karena aku orangnya masih labil juga. Gak terasa ya Kak, waktunya udah berjalan lama nih. Saatnya kita untuk pamit, undur diri, dan terima kasih pada Kak Safina mau jadi bintang tamu pada episode Podabels kali ini. Terima kasih juga buat tim Podabels telah mengundang saya di sesi kali ini. Ternyata seru juga loh podcast ngobrol bareng kayak gini. Mau dong diundang lagi, boleh nggak? Boleh dong tentunya. Oke. Sekian dari kami, tim Podabels mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan untuk menonton dan jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Wait, tunggu dulu. Aku ada informasi nih buat kalian. Jadi BK Libels telah mengadakan program BK on TikTok. Jadi kegiatannya itu kita membuat video sesuai dengan kreativitas kita tentang apa aja gitu, nanti post di akun TikTok kalian, kemudian kirim di guru BK kalian, nanti sama gurunya itu bakal dipost di akun BK TikTok gitu. Oke, aku tunggu nih karya-karya anak Libels yang pastinya hebat-hebat nih, hebat-hebat kan? Iya pasti dong Kak. Sebelum mengakhiri acara ini lebih baik kita mengucapkan jargonnya Podabels saja ya Kak ya, yang semangat gitu biar lebih semangat. Oke.
1, 2, 3. Podabels Podcast Arek Libels. Mantap Hiburan. Wah, kayaknya belum kompak nih. Barangkali ada siswa dari SMPN 1 sampai SMPN 62 ya atau kan? seluruh warga Indonesia gitu Atau bahkan ada yang dari Korea nyasar di. nyasar gitu. Mari kita ulangi. Lagi ya. 1, 2, 3. Podabels Podcast Arek Libels. Mantap hiburan.